104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Setiap yang memiliki taring dari hewan-hewan buas, maka haram hukumnya dimakan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di masjid, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis larangan tentang menjual buah sebelum matang. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, hadis tersebut banyak jalan dari sahabat, hadis Jabir bin Abdullah, Abi Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, Sahal bin Abi Hathamah, dan juga Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, di mana larangan tersebut tujuannya tidak lain agar tidak ada yang dirugikan, karena menjual barang yang belum matang belum tentu dia matang, sehingga ada kemungkinan dirugikan. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan, karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan yang lain. Satu punya beras, satu punya sayur. Satu butuh beras, satu butuh sayur, ditukerlah buah dan sayur. Itu namanya al-bai', jual beli. Nah, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Al-Baqarah 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan mir rabbikum. Tidak ada masalah bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian, yaitu maksudnya untuk jual beli itu. Kemudian ada solusi dengan cara jual beli agar tidak salah di dalam makan harta satu dan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. An-Nisa 29. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijarah, perdagangan yang saling ridho. Nah, ketika kita berjual beli, apapun bentuk jual belinya, sesuai dengan syariat, insya Allah akan mengandung barokah, dan itu yang kita harapkan, karena manusia makhluk sosial, pasti dia perlu dengan yang lain, Kalau dulu barter istilahnya,
beras ditukar dengan sayur. Sekarang jual beli dengan yaitu dengan harganya, dengan nilainya, ya. Ini supaya barokah, perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqu fa in sadaqa wa bayyana burika ya, lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Akhrajahu al-Bukhari an Hakim bin Hizam, ya, nomor 2110. Orang jual beli, pembeli dan penjual, dia memiliki kebebasan memilih selama belum berpisah. Bebas memilih, bebas menjual, bebas membeli. Bebas melanjutkan jual belinya, bebas membatalkan jual belinya selama belum berpisah. Apabila keduanya itu jujur dan menjelaskan bahwa bayyana, yaitu menjelaskan apa yang ada di dalam barang yang dijual, barang yang ditukar, maka diberkahi bagi keduanya dalam jual belinya. Akan tapi jika keduanya berbohong dan menyembunyikan aib, maka ya dihapus keberkahan kepada keduanya. Ya. Nah, ini kalau pembahasan kita kan temanya larangan menjual buah yang belum matang. Nah, kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas lebih luas lagi agar kita punya katakanlah konsep dasar, ya, teori dasar atau kaidah-kaidah penting di dalam memahami jual beli. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya atau kita akan bahas, ya, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak nanti kita lanjutkan. Yang pertama adalah arkanul bai', rukun jual beli. Ya. Yang kedua syurutul bai', syarat jual beli. Ya. Yang ketiga adalah ahkamul khiyar, ya, atau ahkamus syurut fil bai', hukum-hukum syarat, ya, dalam jual beli, atau ahkamul khiyar, ya, ahkamul khiyar fil bai'. Ya. Yang pertama rukun jual beli. Ya, jual beli itu ada rukun. Yang pertama apa rukun jual beli? Satu, ada penjual, ada pembeli, ya, yaitu wujud al-aqidan, adanya penjual dan pembeli. Wujudu al-aqidain. Yang kedua adalah wujudu al-ma'qud alaih, adanya barang yang diperjualbelikan. Ya. Yang ketiga adanya as-sighoh. Apa as-sighoh? Yaitu lafadz yang keluar dari penjual dan pembeli, ya, baik sighohnya berupa ucapan maupun perbuatan, ya. Nah, nanti masing-masing kita bahas, ya. Itu rukunnya. Jadi orang jual beli harus ada penjual dan pembeli pertama. Kedua, ada barang yang diperjualbelikan. Maksud barang diperjualbelikan ini ada barang, ada harga, atau barang sama barang, ya, bisa barter. Dan yang ketiga ya apa? Sighoh, ya, itu ijab dan qabulnya. Saya jual, saya beli. Ya, kalau beli di Superindo atau di market kecil, masa beli 15 item, saya jual ini, saya beli, saya jual, saya beli. Nah, ini bagaimana nanti? Ya, beli telur, beli gula, ya, beli yang lain sampai 10 item. Masa setiapnya saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Itu bagaimana? Ya, kita bahas dengan adanya perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Dan masuk bagian mana dari 3 rukun ini? Menjual barang yang belum matang, masuk bagian pembahasan yang mana? Ya.
Nah, baik, yang pertama terkait dengan penjual pembeli, yaitu pembahasan kedua syaratnya. Syaratnya. Ya. Dan 3 rukun ini tadi tidak mungkin bisa diingkari. Ya, kalau antum mau jual barang tidak ada pembeli dan penjual, ya nggak mungkin terjadi. Rukun itu apa? Seperti ya ini apa namanya tiang-tiangnya rukun. Jika satu bangunan itu ya sudah diukur dengan adanya 5 tiang, kalau diberi 4 pasti roboh. Gitu. Artinya rukun itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sesuatu. Itu rukun, ya, rukun sholat dan sebagainya. Orang jual beli tidak ada akad, tidak ada sirohnya. Ya, tidak mungkin terjadi. Masa diam-diaman? Pasti ada ucapan. Nah, atau perbuatan. Nah, sekarang itu ucapan perbuatan macam-macam. Bisa transfer, bisa dikirim barang bagaimana itu nanti kita bahas. Dan masuk ke bagian mana nanti? Jual beli barang yang belum apa namanya belum matang. Ya. Baik. Yang kedua syarat. Syarat jual beli. Ya. Yang pertama pembahasan syarat ini, ya syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang ada di luar sebelum terjadi. Ya, mayalzam, kalau ulama memberikan definisi, mayalzam min adamihi al-adam, wala yalzam min wujudihi al-wujud. Ya, sesuatu yang tidak apa? Mayalzam min adamihi, sesuatu yang mengharuskan karena tidak adanya dia, tidak ada yang lain. Dan tidak harus karena ada dia ada yang lain. Itu syarat. Ya, sesuatu yang mengharuskan karena tidak adanya dia maka tidak ada yang lain. Dan tidak harus dengan adanya dia ada yang lain. Paham di sini? Atau susah dipahami? Bil misal yattadihul maqul. Dengan contoh insyaallah jelas satu perkataan. Contoh. Syarat sahnya sholat berwudu. Kalau tidak wudu tidak ada sholat. Tapi apakah orang yang berwudu harus sholat? Tidak. Itu namanya syarat. Ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi al-wujud. Itu syarat. Ya. Nah, syarat dalam jual beli terdapat pertama kepada penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli. Ya. Kalau tadi masuk rukun kan, adanya penjual pembeli, adanya barang dan harga, adanya siroh. 3 itu. Ya. Nah, yang kedua syarat. Syarat pertama syarat pada penjual dan pembeli. Ya. Apa syaratnya? 1? At-taradhi minhuma. Adanya kerelaan. Ya, adanya kerelaan dari penjual dan pembeli. Ya. Kalau rukun tadi kalau tidak ada penjual hanya pembeli saja, maka tidak bisa terjadi jual beli itu. Ya, rukun tidak sah. Ya, tidak ada siroh tidak sah. Nah, siroh itu bisa macam-macam bentuknya. Nanti kita bahas dulu. Yang pertama syarat dari penjual pembeli, adanya kerelaan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan tijarah. Nah, para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya dagang itu baik, ya, barokah gitu. Ya. Jadi kasab atau hasil dari usaha berupa perdagangan itu diberkahi dengan adanya ayat tersebut. Ya. Dan Nabi juga bersabda innamal bai'u antarodin, ya, rawahu Ibnu Majah, Ibnu Hibban.
dan yang lainnya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa sesungguhnya jual beli itu antarodin, ya, muncul dari saling rela. Dengan demikian tidak boleh, ya, kita siapapun dia memaksa orang untuk membeli barangnya atau menjual barangnya. Pertanyaannya, adakah kasus seperti itu? Ada banyak, ya, dipaksa beli atau paksa jual, maka tidak sah, ya, tidak sah karena syarat sudah tidak terpenuhi, ya. Dengan demikian tentu saja jatuh kepada sesuatu yang tidak halal, haram, karena dia dipaksa, orang beli dipaksa, gitu, ya, orang beli dipaksa. Ini. Ketika seseorang dipaksa untuk menjual rumahnya misalkan, menjual tanahnya, menjual mobilnya, pertama secara hukum jual beli tersebut tidak sah, ya. Tentu saja tidak barokah. Kemudian bisa dikasuskan sebagai perkara hukum, ya, untuk diangkat kepada hakim pengadilan, ya. Ini kecuali orang tersebut punya hutang. Nah, ini punya hutang, bilang tidak bisa bayar, tapi asetnya banyak. Kalau dihitung terbayar, bahkan masih ada sisa. Maka di sini tentu saja pengecualian, ya, pengecualian. Karena sebagaimana Nabi bersabda, ini punya hutang misalkan, ya, matlul ghani dzulmun, orang punya hutang kemudian mampu bayar tapi tidak mau bayar, termasuk kedzaliman, ya, sebagaimana hadis Abi Hurairah. Ini, sehingga dia boleh dipaksa asetnya dijual, itu boleh, ya. Artinya jual beli seperti itu baru, meskipun terpaksa, karena yang maksa bukan orang, ya, bukan orang lain tapi penguasa. Yang pertama. Yang kedua, syarat penjual dan pembeli adalah an yakuna jaizat tasarruf, ya. Orang yang memiliki kewenangan untuk apa? Menggunakan, ya, barang tersebut, ya. Yaitu orang yang merdeka, mukallaf, rasyid, dewasa, ya. Orang merdeka, sehingga budak nggak boleh, ya. Mukallaf, rasyid, akil baligh, anak kecil, orang gila, budak tidak boleh. Paham di sini? Nah, di sini jaizat tasarruf, yang boleh, punya wewenang untuk menggunakan harta itu, memakai, menjual, membeli, gitu. Antum bilang, ini mobil saya beli dari anak bapak. Yang mana? Itu anak kelas 3 SD. Makanya di sini kalau ada market day namanya, ya, itu didampingi oleh walinya, wali yang jual, anak-anak latihan saja, ya, itu. Jadi syarat kedua adalah jaizat tasarruf. Maksudnya pertama orang yang merdeka, berarti bukan budak. Mukallaf itu sudah ada taklif, ya. Taklif itu biasanya sudah balik, akil balik. Sehingga kalau anak kecil
orang pandir, orang gila itu ghairu mukallaf, ya. Nah, kecuali syai'un tafih, perkara yang remeh, jajanan yang harga 500 perak atau berapa, ya, gitu. Tapi kalau jual beli sampai mobil ya nggak boleh, gitu. Nah, dengan demikian ketika kita menyuruh anak-anak kita beli di warung dicatat sebagai apa? Ya, dia yang beli, yang hubungi cuma dia ngambil saja dan uangnya sudah jelaskan. Gitu. Karena anak kecil tidak boleh ya untuk menjual atau membeli. Karena di situ jika barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang berharga, ya, kalau dapat barang yang tidak berharga di jalan, ada namanya syai'un tafih, remeh temeh, ya. Itu boleh diambil, ya, boleh diambil, ya. Seperti Nabi ketika melihat Hasan Al-Hasan, ya, mau ngambil korma, beliau larang karena itu termasuk harta sedekah. Sementara keluarga Nabi tidak makan harta zakat, ya. Kalau misalkan itu perkara yang remeh boleh, ya. Nah, seperti di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mudah-mudahan saya dapat hadisnya, ya. Temuan barang-barang yang memang al-luqatah, barangan hilang, ya. Yang barang itu termasuk hakir, ya, barang yang remeh, ya. Tapi kalau barangnya berharga, maka tentu tidak boleh, harus diumumkan setahun, ya. Seperti juga beberapa riwayat Aisyah yang mengatakan kanu la yaqta'un fi syai'at tafih. Ya, jadi mereka tidak memperkarakan perkara yang remeh. Nah, remeh di sini tentu kembali kepada daerah setempat, ya, menganggap syai'un tafih. Gitu. Tapi kalau sudah barang berharga tentu tidak boleh para jamaah. Nah, di sini anak kecil tidak boleh, ya, jual beli barang-barang yang berharga. Kalau mau beli di warung kalau sekarang, ya, kita dapat menemukan duit 5.000, mungkin orang tidak bahagia. Hilang 5.000 juga demikian. Tapi kalau sudah 100.000, 50.000, ya, yang kehilangan kepikiran. Oh, enggak Ustadz, kalau orang tertentu 5.000, ya, tapi secara umum, ya. Nah, ini itu syai'un tafih. Ya. Ada demikian, kalau kita jual beli, ya, perhatikan penjual pembelinya haruslah orang yang jaizut tasarruf, orang yang boleh punya wewenang untuk mempergunakan barang tersebut, mau menjual, membeli, ya, meminjamkan dan seterusnya. Siapa mereka? Satu, orang merdeka. Kedua apa? Mukallaf. Ya. Kalau merdeka berarti budak tidak boleh, kecuali seizin. Kalau mukallaf berarti anak kecil tidak boleh, ya. Sobi, ya. Kalau Rosyid dewasa, Rosyid, ya, terbimbing. Orang gila tidak boleh, orang pandai tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena ini menghindari apa? Penipuan, menghindari gharar. Ya. Nahan Nabi an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang ada unsur penipuannya. Ya. Ini para jemaah. Perhatikan tadi di situ. Ya, syarat pertama harus ada kerelaan dari penjual pembeli. Syarat kedua, penjual pembeli termasuk orang yang boleh dan memiliki wewenang untuk menggunakan barang tersebut, baik itu menjual atau membeli, meminjamkan, menggadaikan. Siapa mereka? Pertama, orang yang merdeka. Nah,
Kedua, orang mukallaf. Mukallaf itu ya sudah akil dan balik. Ketiga, rasyid. Ya, rasyid itu apa? Terbimbing, orang yang dewasa. Ya, bukan bukan orang yang gila. Ada orang kaya tapi gila, maka tidak boleh dia membeli atau menjual. Ada anak kecil dapat warisan orang tuanya, kaya, jual mobilnya tidak boleh, harus walinya. Ini karena apa? Ada potensi tertipu, ya. Ada potensi di situ goror. Ini. Yang ketiga, syarat penjual pembeli adalah malikun lil maqudi alaih au qaimun maqamah malikihi. Dia pemilik barang tersebut. Pemilik, ya. Bedakan antara jaizut tasarruf dan malikun lil maqudi alaih. Boleh menggunakan barang tersebut dan pemilik. Nah, boleh menggunakan belum tentu pemilik. Paham di sini? Bisa jadi wakil. Jadi wakil. Ya. Seperti antum misalkan menjadi apa namanya? Salesnya orang, ya. Antum. Ada boleh. Tapi harus izin sama yang punya barang. Ya, karena fenomena terutama banyak dilakukan oleh ya emak-emak ya, ibu-ibu, dia jualan barang tuh, nawarin kulkas, nawarin apa, rice cooker dan lain sebagainya, tapi bukan barangnya dia, maka dia tidak termasuk jaizut tasarruf. Nah, tapi ketika dia mewakili pemiliknya, maka dia termasuk jaiz tasarruf. Sudah dewasa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah orang yang memiliki barang. Atau qaiman maqamah malikihi. Atau dia menduduki ya, pemilik barang. Itu wakil. Ya. Karena Nabi bersabda, la tabi ma laisa indak. Kamu jangan jual barang bukan milikmu. Nah, ini syarat yang harus ada pada penjual dan pembeli, ya. Tadi ada 3. Pertama apa? Rela, ridho dari keduanya. Yang kedua, orang yang memiliki wewenang untuk mempergunakan barang, ya, jaizut tasarruf. Boleh dia mempergunakan barang itu. Ya. Yang ketiga adalah pemilik barang. Pemilik barang. Atau yang menduduki pemilik barang. Itu. Nah, dengan demikian, kalau terpaksa barang dagangan dijual, tidak sah. Kalau yang membeli budak, tidak sah. Karena dia tidak memiliki wewenang. Ya, kecuali izin dari sayyidnya. Ya. Kemudian, kalau anak kecil tidak, belum mukallaf. Orang gila, safih, pandir, ya, tidak rasyid, maka tidak sah ya membeli barang dari orang-orang tersebut. Nah, ini semua kalau kita perhatikan karena apa? Mengandung potensi gharar, mengandung potensi adanya penipuan sehingga bisa dirugikan satu sama lain dan juga doror, ya, juga doror. Doror itu pintu terakhir, yaitu merugikan, bahaya bagi penjual maupun pembeli. Bahayanya dalam jual beli tentu adalah apa? Rugi, ya, rugi. Nah, ketika ada unsur gharar, seperti orang gila misalkan, oh, dia orang gila tapi kaya. Wah, mumpung stres nih, mumpung gila nih, ya, kita beli barangnya. Berapa ini? Mobil bagus. Nah, ambil 3 juta saja nggak apa-apa. Ya. Orang mabuk, ya, orang kena narkoba, itu tidak rasyid. Ya. Masuk pada kategori majnun, gila. Kan akalnya hilang.
Ya. Dengan demikian potensi adanya horor, atau bilang ini ridho kok dia ini tanda tangannya, dia tanda tangan sambil mabok. Ya. Terlepas mabok nggak boleh ya. Atau kena lagi konsumsi narkoba, memang tidak boleh ya beli kepada orang hal tersebut. Atau bukan pemiliknya. Nah, sekarang orang banyak jadi makelar. Ya, orang bilang nampol kanan, nampol kiri. Nah, dari penjual dapat, dari pembeli dapat. Padahal penjual pemilik barang tidak mengizinkan dia ya untuk menjual barangnya itu. Nah, ini tidak dibenarkan para jemaah ya. Orang membeli ya yang atau menjual bukan barangnya ya. Seperti makelar, makelar yang tidak dapat izin dari pemilik barang ya. Itu namanya apa? Simsar. Simsar ya. Seperti dalam hadis Nabi naha Rasulullah SAW an yutalaqqar rukban wala yabi'a hadirun libadin qultu ya Ibnu Abbas ma qauluhu la yabi hadirun libadin qala la yakunu lahu simsaron rawahul Bukhari ya. Rasulullah SAW melarang orang-orang itu menahan ya orang desa mau ke pasar kota ditahan di tengah karena mereka tidak ngerti harga, ditahan dijual situ, dibeli dengan harga murah ya. Ya. Dan juga tidak boleh orang kota beli orang desa. Apa maksudnya? Yaitu menjadi simsar. Simsar itu makelar yang tidak disetujui oleh pihak penjual. Kadang orang ada rumah dijual, dia jadi makelar. Padahal orang yang punya rumah tidak mewakilkan ke dia. Tapi kalau mewakilkan silahkan. Namanya wakil tergantung apa keinginan dan kehendak wakilnya. Ya, tergantung keinginan dan kehendak wakilnya. Ini sudah masuk waktu Isya. Nah, kita lanjutkan kepada yang kedua, syarat barang yang dijual ya. Tafadhol kita adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.